kita pelajari apa itu Islam. Apa itu Islam? Islam, Bapak sekalian, dari kata-kata para ulama, al-Islam dari kata aslama yuslimu islaman dalam bahasa Arab begitu. Artinya apa? Istislam yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi hakikat agama Islam itu apa sih, Pak? Yaitu supaya seorang hamba itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan aslamtu lillah, ya Allah, aku Islam kepada Engkau. Artinya apa, Pak? Aku menyerahkan diriku kepada Engkau, terserah Engkau. Maksudnya, Pak, kita ini siap diatur oleh Allah. Yeah. Makanya agama Islam itu, Pak, agama yang betul-betul mengajarkan umatnya penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan segala perintah, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Jangan seperti Bani Israel, Pak, ya. Bani Israel itu mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Kita kaum muslimin mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Allah perintah kita salat, salat. Allah perintahkan kita puasa, puasa. Allah perintahkan kita zakat, zakat. Allah perintahkan berbagai macam perintah, sami'na wa ata'na. Allah larang dari berbagai macam larangan, berusaha kita tinggalkan, Pak. Itu agama Islam, Pak. Allah berikan kepada kita ujian dan cobaan, sabar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu Islam. Karena hakikat Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Islam. Makanya sejauh mana keislaman kita sekarang nih, Pak? Sejauh mana kita melaksanakan dan mempraktekkan Islam itu dalam diri kita, Pak? Adakah perintah-perintah Allah yang masih kita lalaikan, Pak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu? Ataukah ada larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan, Pak, karena ternyata itu sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu kita? Nah, Pak, dari inilah Islam. Jadi hakikat Islam itu apa, Pak? Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah secara total. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim di antara mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Tuh, Pak, ini Islam, Pak. Di sini Allah bersumpah, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan. Yang kedua, kita menerima keputusan Rasul dengan penuh dada yang lapang dan lebar, tidak terpaksa. Yang ketiga, kita menerima semua itu dengan sebenar-benar penerimaan. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, Bapak sekalian, inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Makanya lihat bagaimana Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim, Pak, bermimpi 3 kali menyembelih anaknya. Siapa itu? Nabi Ismail. Sedangkan mimpi para nabi itu wahyu, bukan? Wahyu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, anakku? Masya Allah, Pak, Nabi Ibrahim itu sudah sangat lama nggak punya anak, Pak.
Setelah diberikan anak, setelah besar ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Ayah mana yang mau untuk menyembelih anaknya? Tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasanya lagi jawaban Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya tersebut? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Ketika hendak menyembelih anaknya, Allah gantikan dengan kambing. Iya. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Ternyata Nabi Ibrahim betul-betul sabar menghadapi perintah Allah. Dan alhamdulillah Pak, syariat Nabi Muhammad gak pernah memerintahkan menyembelih anak sendiri. Tapi itu ujian Pak, ujian. Yang luar biasanya Nabi Ibrahim Islam kepada Allah. Nabi Ismail pun Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan Bapak sekalian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat untuk betul-betul Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak sekalian ya, para sahabat pun luar biasa di dalam ketundukan dan ketaatannya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Sampai-sampai ada seorang masuk Islam dia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan harta kepada orang ini. Ketika harta itu sampai ke orang ini pun berkata, ini apa? Akhirnya ia pun membawa harta itu kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ini apa? Kata Rasulullah, itu untuk kamu, ambil saja. Kata sahabat ini, aku masuk Islam bukan karena harta ya Rasulullah. Aku masuk Islam bukan karena ini ya Rasulullah. Karena apa? Kata Rasulullah. Lantas kamu masuk Islam karena apa? Aku berharap ya Rasulullah, aku bisa mati syahid. Aku ingin masuk surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduqka. Kalau memang kamu jujur, Allah akan jujur kepada kamu. Rupanya orang ini memang jujur Pak. Lalu ketika dikumandangkan perang, Rasulullah meminta para sahabat untuk perang. Orang ini pun ikut serta. Setelah selesai peperangan ternyata ia sudah mati syahid. Kemudian Rasulullah bersabda, Sadaqallah fasadaqah. Orang ini memang sudah jujur kepada Allah dan Allah pun jujur kepada dia. Tuh Pak, berarti Islam tuh butuh kejujuran dalam hati. Iya. Kita masuk Islam bukan karena harta, kita Islam bukan karena ingin mendapatkan dunia, kita Islam bukan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah dan surganya yang paling tinggi. Itulah seharusnya kita sebagai seorang muslim Bapak sekalian. Ya. Sejauh apa kejujuran kita dalam keislaman kita? Nah, Bapak sekalian, jadi sekali lagi Pak, Islam hakikatnya adalah mengajarkan kita semua untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun terkadang Pak, ketundukan itu terkadang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Kapan? Ketika kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita, ketika kita lebih mengedepankan syahwat-syahwat kita. Terkadang ada perintah Allah kayaknya, wah nggak nguntungin nih. Kalau perintah Allah nggak menguntungkan kita, terkadang kita nggak mau mengikuti perintah Allah. Ya. Bahkan terkadang maaf aja Pak, sebagian kaum muslimin menolak perintah Allah dengan akalnya Pak. Apa ini kok perintah begini? Apa ini kok Islam dikit-dikit nggak boleh? Ketika dia mendengar ayat riba, diharamkan riba, apa sih kok Islam ini berat sekali? Apa riba nggak boleh, zina nggak boleh, judi nggak boleh, ini nggak boleh. Terlalu banyak
peraturan Islam itu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dia akhirnya bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itukah Islam, Pak? Bukan seperti itu Islam, Pak. Ya. Karena memang kita hidup di dunia, kaum muslimin hidup di dunia harus terikat dengan peraturan Allah, Pak. Ingat, Pak, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga, dunia itu penjara untuk orang yang beriman, tapi surga buat orang yang tidak beriman. Di dunia kita dipenjara oleh Allah. Penjaranya berupa apa? Perintah dan larangan. Kita dilarang minum arak, dilarang berzina, dilarang berbagai macam larangan, berjudi dan yang lainnya. Memang terkadang larangan tuh sesuai dengan syahwat lagi, Pak. Masya Allah. Ya. Larangan tuh sesuai dengan keinginan kita lagi. Disitulah ujian. Memang kata Rasulullah SAW, dunia itu penjara buat kita sebagai orang yang beriman, Pak. Karena surganya orang yang beriman tuh kapan? Nanti dalam kehidupan akhirat, Masya Allah. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, Islam meminta kita sebagai seorang muslim harus komitmen. Komitmennya adalah berusaha untuk betul-betul merealisasikan Islam dalam kehidupan kita. Dalam pakaian, kita sebagai seorang muslim, Pak, harus komitmen memperlihatkan syiar Islam. Jangan, orang Islam itu harus beda dengan orang non-Islam dari segi pakaian, Pak. Makanya kata para ulama, ya, seorang muslim itu hendaklah memakai pakaian-pakaian muslim di negerinya, pakai koko pakai peci atau apa yang memperlihatkan jati diri dia sebagai seorang muslim. Karena itu termasuk syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dalam hati, Bapak sekalian. Komitmen sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu harus bangga memperlihatkan dirinya, saya seorang muslim. Allah berfirman juga dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, lalu ia berkata dengan terang-terangan, saya seorang muslim. Artinya dia dengan bangganya memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Komitmen seorang muslim, Pak. Ya. Seorang muslim, Bapak sekalian, punya komitmen dalam keislaman dia. Untuk apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang non-muslim seperti orang-orang Nasrani kan, Pak, kan Tuhannya 3, Pak, ya. Siapa aja tuh, Pak? Tuhannya orang Kristen tuh siapa sih, Pak? Allah yang ada di surga katanya Allah Bapa, terus Bunda Maryam, terus satu lagi apa? Yesus Kristus. Coba Bapak tanya ke mereka. Terus yang menciptakan langit dan bumi yang mana tuh? Dari 3 oknum tersebut, yang menciptakan langit dan bumi yang mana, ya, Pak? Iya. Dalam Islam, Tuhan hanya satu. Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah esa. Allahus samad. Allah sebagai tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Orang punya anak karena butuh anak, sedangkan Allah tidak butuh pada siapapun juga. Ya. Allah pun tidak pernah dilahirkan. Maka dari itulah kita kaum muslimin meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Berarti ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka bertentangan dengan fitrah Islam, fitrah manusia untuk mempertuhankan satu Tuhan. Saya ketemu sama seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya tanya ke dia, apa yang menyebabkan kamu muslim?
Kata dia, gara-garanya saya pernah ditanya sama teman saya yang orang Islam itu, katanya, Tuhan kamu berapa sih? Ya 3. Terus dari 3 itu Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi yang mana? Bingung saya nggak bisa jawab, kata. Akhirnya saya berpikir terus, siapa sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi dari 3 ini? Karena yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk, dialah yang berhak untuk disembah. Ya. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik semesta alam. Allah pemilik semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, berarti dia yang berhak disembah. Maka Bapak sekalian, ya, itu adalah merupakan agama seluruh nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa hanya menyeru kepada untuk beribadah kepada Allah saja. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Ya. Apa kata Allah kepada Nabi Isa yang disebut dengan Yesus itu dalam surat Al-Maidah di akhir-akhirnya? Allah mengatakan apa? A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Hai Isa, apakah kamu di dunia dahulu mengatakan ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Maka Nabi Isa berkata apa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa akan berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tak layak aku berkata seperti itu. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau telah mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahui yang apa-apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa lagi apa Pak? Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan apapun kepada mereka kecuali agar mereka beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dahulu waktu aku di dunia, aku sebagai saksinya ya Allah di saat aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani anta kunta antar raqiba alaihim. Ketika aku telah meninggal, engkaulah yang menjadi saksi atas mereka ya Allah. Nabi Isa Pak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Isa pun mengingkari. Karena dakwah Nabi Isa itu tidak ada bedanya dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya dengan dakwah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi satu. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka bersembahlah aku saja, kata Allah. Allah juga berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu mengatakan apa? U'budullah, beribadahlah kepada Allah saja, jauhi para taghut itu. Semua nabi dan rasul dakwanya satu, itu hanya mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Allah tidak pernah mengambil anak, Allah tidak pernah mengambil istri. Akan tetapi dia adalah ilahu wahid, ilah yang satu, la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Itu Islam Pak, Islam. Iya. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya orang yang mau masuk Islam disuruh mengucapkan apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa Pak? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Oh. Baik Pak, Bapak berani bersaksi? Oh berani. Kalau ada seorang hakim minta Bapak jadi saksi dan Bapak mengatakan saya berani bersaksi, kenapa Bapak berani bersaksi? Bapak diminta jadi saksi, Bapak
Ya, diminta menjadi saksi oleh hakim. Bapak berani bersaksi? Siap, saya berani bersaksi. Kenapa Bapak berani bersaksi? Karena saya tahu kejadiannya. Saya paham betul kejadiannya, maka saya sebagai saksinya. Berarti Pak, orang yang mengatakan asyhadu saya bersaksi, dia harus betul-betul berilmu tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga, Pak. La ilaha illallah kunci surga. Seseorang tidak mungkin masuk surga tanpa la ilaha illallah. Orang yang mati di atas kesyirikan jangan harap masuk surga, Pak. Nggak mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas dia. Allah haramkan surga. Allah berfirman juga, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Ya. Maka kalau kita mati dalam keadaan syirik, Pak, jangan harap masuk surga. Kekal selama-lamanya dalam api neraka. Karena kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kemudian kita wafat di atas la ilaha illallah, berarti kita sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Makanya nanti di hari kiamat, Pak, la ilaha illallah itu akan berbentuk kartu. Kartu jaminan masuk surga. Iya. Dalilnya diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq." Nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang dipanggil di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Fayu'rad lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar, kata Rasulullah. Lalu ditampakkan kepada orang ini 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Ini orang sangat banyak dosanya, Pak. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, "Atunkiru hadza, hai hambaku, kamu mengingkari ini dosa-dosamu?" Si hamba berkata, "Tidak ya Allah, itu dosa saya." Lalu Allah berfirman lagi, "Adzalamatka katabatil hafizun?" Apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Orang ini berkata, "Tidak ya Allah." Lalu Allah berfirman lagi, "Alaka uzur, kamu punya alasan?" Si hamba ini berkata, "Tidak punya ya Allah." Kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, "Bala, innalaka indana hasanah." Kamu mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Tuh kata Rasulullah apa? Akan dikeluarkan untuk dia kartu bertuliskan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata apa? "Ya Rabb, ma hadzil bitaqah binisbati litilka sijillat." Ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Innaka la tudlam." Kamu tidak akan dizalimi. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawalah timbangan. Kartu la ilaha illallah disimpan dalam satu neraca, 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Fasaqulatil bitaqah. Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Dia pun kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti orang yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Man mata, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan akhirnya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti. Asal kita pas matinya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bapak sekalian,
Maka dari itulah la ilaha illallah kalimat yang luar biasa, Pak. Tapi ingat, Pak, la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, kata para ulama. La ilaha illallah kunci surga, dan yang namanya kunci itu butuh ada gigi-giginya. Nah, kalau kuncinya polos nggak bisa buka, Pak. Maka kunci daripada gigi-gigi daripada kunci itu adalah 7 syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah kata para ulama ada 7 syarat yang harus dipenuhi, Pak. Apa itu? Yang pertama al-ilmu, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Yang kedua apa? Yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga apa? Qabul, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang keempat apa? Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang kelima, ikhlas dalam merealisasikan la ilaha illallah. Dan yang ketujuh, cinta. Yang keenam, inqiyad, yaitu ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah cinta. Saya ulangi dari awal, 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat apa? Yang keempat tunduk ketaatan, ya. Kemudian yang kelima jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh adalah cinta. Mungkin Bapak bertanya kepada saya, kenapa harus 7 itu, Ustaz? Saya jawab, karena itu dalam kehidupan kita ada, Pak. Kalau Bapak komputernya rusak, Bapak akan bawa kemana? Bapak akan bawa ke ahli komputer, ya kan, Pak? Lah Bapak harus punya ilmu dulu. Ini orang ahli komputer, berilmu dulu. Setelah kita berilmu bahwa ini orang ahli komputer, timbul keyakinan, saya bawa komputer ini ke dia. Dibawa sama Bapak, ya. Kata tukang komputer, wah ini Pak ada yang rusak ininya Pak, nih, ya. Terima nggak Pak? Wah terima. Kemudian dia berkata, maaf Pak, tolong bantuin saya untuk angkat komputer ini. Kira-kira taat nggak Pak? Taat dan tunduk. Dan ketika Bapak membawa komputer itu, jujur nggak dari hati atau terpaksa? Jujur. Ikhlas nggak? Ikhlas. Tuh lihat. Bapak cukur juga 7 perkara ada. Setelah Bapak punya ilmu, ini orang tukang cukur hebat, Masya Allah sudah 20 tahun malah melintong dalam cukur-mencukur. Wah hebat ini orang cukur. Tumbuh keyakinan Pak, Bapak pun datang ke dia, mau cukur. Kata tukang cukur, wah ini rambutnya kurang normal Pak, bagusnya diginiin. Terima nggak? Terima. Ya udah terserah ke Bapak aja deh yang bagusnya gimana. Akhirnya tukang cukur mengatakan, maaf, kepalanya tolong dimiringkan ke kanan. Taat nggak Pak? Tunduk nggak? Oh tunduk Pak, dimiringkan sama Bapak ke kanan tuh. Ikhlas nggak waktu itu? Ikhlas. Jujur lagi dari hati, Masya Allah. Kata tukang cukur, tolong dimiringkan lagi ke kiri. Kiri lagi, ikhlas lagi Pak, Masya Allah. Dan Bapak nggak pernah bertanya kenapa suruh kanan kiri gitu loh Pak. Iya. Maka dari itulah ketaatan kita kepada Allah harus seperti, bahkan harus lebih daripada ketaatan kita kepada tukang cukur tuh Pak. Udah dicukur bagus hasilnya, Masya Allah, timbul suka, besok seksin lagi. Maka 7 syarat la ilaha illallah ini saja ada dalam kehidupan kita. Berarti dalam la ilaha illallah pun harus ada. Kita berilmu apa itulah, siapa Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita yakin bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Kemudian kita menerima semua yang Allah kabarkan kepada kita. Kemudian kita pun tunduk dengan perintah-perintah dan larangannya. Kemudian kita pun lakukan itu dengan penuh kejujuran dari hati dan keikhlasan. Dan kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Pak, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat, Pak. Permulaan seseorang masuk Islam, konsekuensinya luar biasa. Ya. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa sih konsekuensinya, Pak? Apa komitmennya bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Sekarang fungsinya Rasul apa sih, Pak? Hah? Ada yang tahu tidak? Rasulullah SAW diutus itu sebagai apa, Pak ya? Hah? Sebagai contoh teladan katanya. Dalam masalah apa, Pak? Risalah tuh berbentuk apa saja? Iya betul, dari Allah pasti, Pak. Tapi yang saya maksud adalah contoh atau tauladan dalam perkara apa? Tentu dalam seluruh perkara ya nggak, Pak? Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, ya nggak, Pak? Iya dong. Dalam rumah tangga, ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa? Tentang jalan ke surga dan jalan ke neraka. Semua jalan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah tidak? Sudah, Pak. Semua perkara yang bisa memasukkan ke neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah tidak? Sudah, Pak. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berarti kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban kita, Pak. Iya. Maka dari itulah orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti konsekuensinya yang pertama apa, Pak? Membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kalau hadisnya sahih, ya. Tapi kalau hadisnya dhaif atau bahkan palsu, jangan, Pak. Karena nggak semua hadis itu sahih loh, Pak. Ada hadis yang palsu, ada. Ya. Ada hadis yang lemah, ada. Maka hadis-hadis yang lemah sama palsu buang aja, nggak usah diamalkan. Yang kita amalkan yang sahih atau yang hasan. Ya. Soalnya kaum muslim ini terkadang karena kurang paham ilmu hadis dan tidak tahu mana hadis lemah, mana hadis sahih, mana hadis palsu. Kadang hadis palsu diamalin juga loh, Pak. Iya. Contoh aja misalnya yang sering kali kita dengar itu di masyarakat ya. Iya. Hadis yang mengatakan talabul ilmi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kata para ulama ini hadis tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Ada lagi hadis apa itu ya yang sering di masyarakat ya, hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, bukan hadis. Yang Rasulullah sabdakan itu at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu dari kesucian itu dari sebagian iman. Nah, yang Rasulullah kabarkan kepada umatnya, selama itu hadisnya sahih, wajib dibenarkan, Pak. Wajib itu. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, nggak mungkin, Pak. Walaupun terkadang yang Rasulullah kabarkan kepada kita tidak masuk akal. Ingat, masalah akidah terkadang tidak boleh kita pikir-pikir dengan akal kita, Pak. Seperti adanya azab kubur. Ya. Terkadang secara akal kita, apa mungkin ya azab kubur? Oh, bagaimana yang dimakan ikan? Bagaimana yang dibakar dan yang lainnya? Kita katakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah mampu. Makanya Pak, yang Rasulullah kabarkan kepada umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat terjadi tidak, Pak? Terjadi semuanya, Pak. Ketika Rasulullah mengatakan satakhruju narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibili bi busra, akan keluar api yang sangat besar di negeri Hijaz nanti. Saking besarnya api itu akan menyinari punuk-punuk onta yang ada di negeri Syam. Padahal Madinah dengan Busra itu 1 bulan perjalanan unta. Ternyata
itu muncul pada abad ke-6 Hijriah, tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah, dan itu di zamannya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menceritakan tentang munculnya api itu di kota Madinah, di Harrah Syarqiyah. Subhanallah, terjadi ketika Rasulullah SAW mengabarkan satu qatiluna qauman sigharal a'yun, nanti kalian akan memerangi suatu pasukan yang matanya sipit, ya. Dan mereka pertama kali akan menang dan kalian akan dibantai habis, kata Rasulullah. Lalu kemudian kalian akan memukul mundur mereka. Ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Ya, mereka itu pasukan Tartar Mongolia. Ya, di mana kaum pasukan Tartar berhasil menguasai Baghdad dan 3 juta kaum muslimin disembelih. Yang kemudian di abad ke-8 Hijriah berhasil dipukul mundur oleh seorang raja yang sangat hebat bernama Bibris dengan panglima perangnya disebut dengan Qutuz. Itu dalam perang yang sangat luar biasa yang disebut dengan Ainul Jalut. Di situ kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar menghadapi tentara Tartar. Dan ternyata tentara Tartar matanya sipit-sipit. Benar yang Rasulullah kabarkan itu. Ya. Rasulullah mengabarkan berbagai macam kabar-kabar yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Ternyata benar, Pak, benar. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita lihat, ya, apalagi Bapak kalau di Jakarta itu pakaian adiknya yang kelas 6 SD dipakai juga, Pak, kekecilan, ya. Itu pakaiannya sampai kesempitan, bentuk tubuhnya kelihatan semuanya. Pakaian tapi telanjang. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan itu. Rasulullah sudah mengabarkan di antara tanda hari kiamat zina merajalela. Benar. Arak diminum tapi dinamai dengan nama-nama selain arak. Benar. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita berbagai macam kabar, Pak. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan itu benar, hak, wajib kita benarkan. Ya. Yang kedua, konsekuensi Muhammadur Rasulullah itu apa? Yaitu mempraktekkan dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruh kita sholat. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau kita sholat mengikuti contoh Rasul. Rasulullah kalau sholat tuh gimana sih? Takbiratul ihramnya gimana ya? Apa begini atau bagaimana? Ternyata disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah kalau takbiratul ihram terkadang sejajar dengan bahu dan terkadang sejajar dengan telinga, dan dua-duanya riwayatnya sahih. Allahu Akbar. Dan sebutkan dalam hadis Rasulullah kalau takbiratul ihram telapak tangannya menghadap ke kiblat dan jari-jarinya tidak dilebarkan dan tidak ditempelkan, tapi pertengahan antara itu. Ya. Allahu Akbar. Ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di mana? Di dada, di perut, di bawah perut, atau gimana? Ternyata dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada beberapa riwayat itu. Satu riwayat disebutkan di perut. Namun para ulama hadis menyatakan bahwa riwayat itu dhaif, ya sangat lemah. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya. Ya. Oh, ternyata Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Bagaimana bacaan Rasulullah dalam sholat? Ternyata Rasulullah SAW dalam bacaan sholat pun mengajarkan. Rasulullah biasanya kalau sholat subuh membaca 60-100 ayat. Kira-kira di sini berapa ayat yang dibaca, Pak? Kayaknya kalau 60-100 kelamaan ya, Pak ya. Mungkin Bapak di belakang pada ngedem. Nih, imam lama bener sih. Iya, memang harus dibiasakan ya, Pak, dikit-dikit ya. Rasulullah kalau sholat zuhur biasanya membaca 15-30 ayat. Dan kalau di sholat asar biasanya membaca 7-15 ayat.
Kalau di sholat maghrib biasanya beliau suka membaca ayat-ayat yang pendek. Kalau di sholat isya biasanya Rasulullah SAW membaca awsatul mufassal kayak sabbihisma rabbikal a'la, ya, wassama wat tariq. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara ruku. Terkadang Pak kita melihat umat Islam tidak mengikuti cara sholatnya Rasul Pak. Itu ada orang sholatnya cepatnya minta ampun Pak. Sampai-sampai di internet ada sholat taraweh tercepat di dunia. Bayangkan, sholat taraweh 21 rakaat 7 menit Pak. Gimana itu Pak? Ya Allah. Pasti tegur apa kata mereka? Kan Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Allah. Yang namanya lomba-lomba kan cepet-cepetan. Loh. Padahal di zaman Rasul ada orang pernah sholatnya cepat banget. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kenapa? Itu namanya tidak tumanina. Ya. Ini namanya tidak mengikuti contoh Rasul gitu loh Pak dalam sholat tuh Pak. Makanya di sini ya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Suri tauladan kita dalam sholat. Bagaimana tata cara sholatnya Rasul, bagaimana cara wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang Pak ya, dalam masalah fikih terkadang banyak sekali perselisihan para ulama. Nah di situ pun kita harus bijak dalam menghadapinya. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah wajib baca Al-Fatihah di belakang imam apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah. Baik imam itu bacaannya keras atau tidak. Dalilnya hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini hadisnya umum baik makmum maupun imam. Imam Abu Hanifah kebalikan. Apa kata Abu Hanifah? Makmum nggak boleh baca apapun juga. Dalilnya apa Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, karena Rasulullah bersabda bacaan makmum sudah ditanggung imam. Kalau udah ditanggung ya udah nggak usah baca apa-apa. Imam Ahmad tengah-tengah. Kata Imam Ahmad, kalau imam baca keras diam berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau imam tidak baca keras baca berdasarkan dalilnya Imam Syafi'i. Nah terjadi perselisihan tuh Pak. Terkadang kaum muslimin ya tidak bijak dalam menghadapi perselisihan ini. Akhirnya apa? Kalau kamu baca Al-Fatihah kamu tuh sesat. Jangan. Para ulama aja nggak saling menyesatkan Bapak. Kewajiban kita adalah lihat mana yang paling kuat dalilnya, amalkan tanpa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Jangan. Ya. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah kata para ulama Pak. Tidak ada nas yang qat'i. Ya. Dalam masalah-masalah yang seperti ini kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Silakan amalkan sesuai yang kamu lihat kuat. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Banyak dalam masalah-masalah fikih terkadang terjadi perselisihan ulama. Contoh lagi masalah kunut subuh. Kunut subuh itu disyariatkan apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Dalilnya apa Imam Syafi'i? Hadis. Lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Riwayatnya siapa? Riwayat Abu Daud. Sementara mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan. Dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Abu Hanifah keras dan beliau paling keras mengatakan kunut subuh bid'ah. Ya. Kemudian Pak, yang jadi permasalahan ada apa ya? Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Rupanya perselisihan mereka itu karena apakah hadis tadi sahih apa tidak? Yaitu Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal
dunya. Gara-garanya di dalam hadis tersebut ada perawi yang diperselisihkan. Apakah dia perawi yang thiqah, dipercaya atau tidak? Namanya Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan, Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini yang merupakan guru Imam Bukhari. Demikian pula Al-Fallas menganggapnya dia thiqah. Termasuk Imam Syafi'i pun juga menthiqahkan dia. Sementara Imam Bukhari dan mayoritas ulama mendoifkan dia, menganggapnya lemah. Atas dasar itulah terjadi perselisihan dalam menilai status hadis, apakah ini sahih atau tidak. Yang menganggap Abu Ja'far Ar-Razi thiqah mengatakan hadisnya sahih, bisa diamalkan. Yang menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini lemah, sayul hifadz, buruk hafalannya, mengatakan hadis itu lemah, tidak bisa diamalkan. Maka dari itulah ya para ulama mengatakan dalam hal ini masalah ijtihadiyah. Kalau begitu kita tidak bisa saling memaksakan pendapat. Ya. Nah disinilah Pak kita harus bijak dalam menghadapi perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kalau bisa terjadi perselisihan Pak ya, itulah Pak, memang pemahaman para ulama berbeda-beda karena masalahnya tidak ada nas yang qat'i. Beda kalau ternyata ada jelas, ada nas yang qat'i jelas, maka pendapat ulama harus ditolak. Contoh misalnya Pak ya, Imam Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Selain anggur bukan arak namanya. Sedangkan jumhur ulama dan ini pendapat imam yang tiga, arak itu adalah setiap yang memabukkan, baik dari anggur kek, mau rambutan kek, pokoknya memabukkan. Berarti atas pendapat Abu Hanifah Pak, yang namanya heroin, narkoba boleh. Ya, kenapa? Karena itu bukan dari anggur. Tapi apa yang terjadi? Masalahnya Abu Hanifah bertabrakan dengan dalil yang qat'i. Makanya Imam Al-Khatib Al-Khattabi berkata, pendapat Abu Hanifah batil, harus diingkari. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis yang jelas, nas yang sharih, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Di sini Rasulullah mengharamkan seluruh arak, seluruh yang memabukkan. Berarti pendapat Abu Hanifah lemah, tidak boleh diikuti, nggak boleh. Nah, dari itulah Bapak sekalian, ya. Di khutbah Jumat tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama kita jadikan sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, Pak. Ya. Bukan kita jadikan ulama sebagai dalil, bukan. Karena ulama kita ikuti di saat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di saat tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh ikuti, Pak. Tidak boleh kita ikuti. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Itu konsekuensi daripada Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai utusan Allah. Maka dari itulah Pak, ya, kita berusaha untuk dalam beragama Islam selalu rujukan kita Al-Quran dan hadis. Rujukan kita Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam perselisihan pun kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kalau Bapak dan saya berselisih misalnya dalam sebuah permasalahan, ayo kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak dalilnya apa? Saya punya dalil ini. Nah, ya, semuanya harus melihat kepada dalil. Bapak sekalian, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita sebagai seorang muslim, Pak, loyalitas kita harus berdasarkan keimanan kepada Allah, Pak. Jangan sampai kita loyalitasnya karena apa? Kepentingan dunia. Ini terkadang kaum muslim ini, Pak ya, loyalitasnya itu bukan karena Allah loh, Pak.
Karena partai. Situ nggak mau colok partai saya, situ bukan teman saya. Akhirnya apa? Kaum muslimin terkotak-kotak, pecah tuh Pak. Masing-masing membanggakan partainya Pak. Gak benar. Ya. Masing-masing membanggakan ya apa yang ada pada kelompoknya Pak. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30-31, apa Allah berfirman? Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Rupanya inilah firman Allah yang harus kita pahami Pak, terutama di akhirnya. Allah mengatakan setiap kelompok berbangga dengan apa? Dengan apa yang ada pada mereka. Berarti kalau yang dibanggakan itu nama kelompoknya, nama partai atau organisasinya, pasti pecah. Seharusnya kita harus berbangga dengan kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita ikuti. Iya. Nah, dari itulah Bapak sekalian, agama Islam agama yang Masya Allah. Islam sudah menjawab berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan Pak. Islam sudah menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya. Bapak yakin nggak Pak? Saya mau tanya ya Bapak nih. Bapak yakin nggak Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu? Yakin? Siapa yang mengatakan yakin? Hah? Cung? Siapa yang mengatakan yakin bahwa Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu? Kok pada diem? Tadi kayaknya pada yakin. Taib. Boleh saya tanya Pak? Kan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya. Ada nggak dalam Al-Quran cara bikin roti Pak? Hah? Ada ayatnya di mana ya? Ahsan, barakallahu fiik. Ada seorang ulama ketika berkunjung ke sebuah negeri namanya Inggris di London. Pokoknya ada seorang non muslim datang ke ulama ini. Hai muslim, kamu muslim? Iya. Saya mendengar bahwa Al-Quran kitab sucimu itu sudah menjelaskan segala sesuatu. Betul? Sekarang saya mau tanya sama kamu, apa ada dalam kitab sucimu cara membuat donat ini? Ada? Mana ayatnya? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Yuk tanya ke tukang donat. Memang sudah dijelaskan semuanya, tapi ayatnya bersifat global dan memberikan kaidah-kaidah. Sudah dijawab semuanya dalam Al-Quran. Segala macam problematika sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Pak. Tapi kita butuh kepada pemahaman yang kuat dan dalam. Ya. Tentu yang paham siapa? Para ulama. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada ahli dzikir, artinya para ulama yang paham Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, tanya. Alhamdulillah para ustadz, alim ulama banyak. Maka kewajiban kita adalah bertanya. Itu kewajiban kita yang tidak punya ilmu Pak. Ya. Nah inilah Bapak sekalian, Islam agama kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan ya untuk terus berpegang kepada agama Islam ini Bapak sekalian. Ya, membahas tentang agama Islam tidak mungkin pernah ada habis-habisnya Pak. Karena Islam ini luas. Islam ini luas Pak. Islam akidah, Islam ibadah, akhlak, muamalah. Kalau kita bahas, tak pernah akan ada habis-habisnya. Bahkan seumur hidup pun Bapak nggak bakal habis-habisnya yang namanya ilmu Islam ini Pak. Sangat luas sekali. Cuma masalahnya Pak, sudahkah kita berusaha menuntut ilmu? Itu yang dijaga. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari Pak?
Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari, Pak? Ya. Ayat Al-Quran jangan sampai cuma masuk ke mana? Ke lemari dah jadi museum. Jangan toh, Pak. Itu Al-Quran pada hari kiamat akan bersaksi nanti pada hari kiamat, Pak. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun alaik laka alaik. Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong kamu, atau Al-Quran akan menjerumuskan kamu ke neraka. Iya. Iya. Kalau Al-Quran kita tadaburi, kita pelajari, kita amalkan, itu Al-Quran akan membela kita nanti pada hari kiamat. Tapi kalau Al-Quran kita cuekin, gak mau peduli dengan Al-Quran, gak pernah kita baca, gak pernah kita pelajari, gak pernah kita tadaburi, maka Al-Quran akan menyeret kita ke dalam api neraka. Nah, ya, berarti setiap kita wajib untuk terus mengkaji, mempelajari Islam dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.